Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Irawan, mahasiswa semester 4 STI Indonesia Malang, Prodi Manajemen SDM dengan NIM 20120029. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas ujian akhir semester mata kuliah penganggaran perusahaan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas anggaran perusahaan di dalam perusahaan manufaktur, yaitu PT Okayu Konveksi. PT Okayu Konveksi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan baju kemeja koko modern. Berikut ini adalah anggaran perusahaan dalam PT Okayu Konveksi. Yang pertama adalah anggaran produksi. Pada tahun 2022, Okayu Konveksi memiliki rencana penjualan secara total sebanyak 4.900 baju, yang dialokasikan per bulan memiliki jumlah penjualan yang sama. Perusahaan menetapkan persediaan awal yaitu 150 baju dan persediaan akhir sebanyak 160 baju. Maka dengan ini diketahui anggaran produksi PT Okayu Konveksi untuk penjualan triwulan 1, 2, 3, 4 sama sebanyak 1.225, untuk persediaan akhir pada triwulan 1 sebanyak 145, kemudian triwulan 2 150, triwulan 3 155, triwulan 4 160. Untuk produk yang sudah siap dijual pada triwulan 1 sebanyak 1.370, triwulan 2 1.375, triwulan 3 1.380, triwulan 4 1.385. Untuk persediaan awal pada triwulan 1 sebanyak 140, triwulan 2 sebanyak 145, triwulan 3 150, triwulan 4 155. Dan untuk produk jadi triwulan 1, 2, 3, 4 sama sebanyak 1.230 baju. Total penjualan dalam setahun yaitu sebanyak 4.900 baju dan produk jadinya sebanyak 4.920 baju. Yang selanjutnya adalah anggaran bahan baku langsung. PT Okayu Konveksi dalam pembuatan satu piece baju membutuhkan 2 meter kain, 1 rol benang, dan 5 piece kancing. Maka diketahui anggaran kebutuhan bahan baku PT Okayu Konveksi periode tahun 2022 untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4 sama, yaitu kebutuhan bahan baku kain sebanyak 2.460 meter, kebutuhan benang sebanyak 1.230 rol, kebutuhan kancing sebanyak 6.150 piece, dan dalam setahun kebutuhan kain sebanyak 9.840 meter, kebutuhan benang sebanyak 4.920 rol, kemudian kebutuhan kancing sebanyak 24.600 piece. Anggaran pembelian bahan baku kain, Okayu Konveksi memperkirakan persediaan awal bahan baku kain setiap triwulannya 10% dari kebutuhan bahan baku pada periode tersebut. Sedangkan persediaan akhir bahan baku kain sebesar 100 meter dengan harga bahan baku kain pada triwulan 1 yaitu 50.000 per meter dan mengalami kenaikan 10% setiap triwulannya. Maka setelah dihitung menghasilkan anggaran pembelian kain triwulan 1 sebesar 123 juta, triwulan 2 sebesar 135.300.000, kemudian triwulan 3 163.590.000, triwulan 4 169.269.100 rupiah. Untuk anggaran pembelian bahan baku benang, Okayu Konveksi memperkirakan persediaan awal bahan baku benang sebanyak 270 rol setiap triwulannya pada periode tersebut. Sedangkan persediaan akhir bahan baku benang sebanyak 50 rol dengan harga benang 2.000 per rol. Maka anggaran pembelian benang pada triwulan 1, 2, 3, 4 sama sebesar Rp2.460.000. Untuk anggaran pembelian bahan baku kancing, Okayu Konveksi memperkirakan persediaan awal bahan baku kancing sebanyak 1.000 piece setiap triwulannya pada periode tersebut. Sedangkan persediaan akhir bahan baku kancing 500 piece dengan harga kancing Rp100 per piece-nya. Maka anggaran pembelian bahan baku kancing pada triwulan 1, 2, 3 sama
sebesar 615.000. Kemudian pada triwulan 4 nilai pembeliannya sebanyak 565.000. Untuk anggaran persediaan bahan baku kain, harga perolehan bahan baku kain triwulan 4 pada periode sebelumnya adalah 45.000 per meternya. Okayu Konveksi menggunakan kebijakan FIFO dalam penilaian persediaannya, sehingga penggunaan bahan baku dihitung dari persediaan awal terlebih dahulu. Sisanya diambilkan dari pembelian bahan baku. Maka diperoleh anggaran persediaan bahan baku kain persediaan akhir triwulan 1 yaitu sebanyak 246 meter dengan nilai persediaan sebesar 12.300.000. Pada triwulan 2 diperoleh persediaan akhir sebesar 246 meter dan nilai penjualannya sebesar 13.530.000. Untuk triwulan 3 persediaan akhir sebanyak 246 meter dan nilai persediaannya sebanyak 16.359.000. Pada triwulan 4 persediaan akhirnya sebanyak 100 meter dan nilai pembeliannya sebesar 7.315.000. Untuk anggaran persediaan bahan baku benang, harga perolehan benang triwulan 4 pada periode sebelumnya yaitu 1.500 per roll. Ini juga sama menggunakan kebijakan FIFO dalam menghitungnya, maka diperoleh anggaran persediaan benang. Persediaan akhirnya diperoleh sebanyak 270 roll dengan nilai pembelian sebesar 540.000. Pada triwulan 2 persediaan akhirnya sebanyak 270 roll dengan nilai pembelian 540.000. Pada triwulan 3 persediaan akhirnya sebanyak 270 roll dengan nilai pembeliannya 540.000. Pada triwulan 4 persediaan akhirnya 50 roll dengan nilai pembeliannya 100.000. Untuk selanjutnya anggaran persediaan bahan baku kancing. Harga perolehan bahan baku kancing triwulan 4 pada periode sebelumnya tetap sama yaitu 100 per piece-nya. Maka diperoleh anggaran persediaan bahan baku kancing persediaan akhir sebanyak 1.000 piece dengan nilai pembeliannya 100.000. Triwulan 2 juga sama, triwulan 3 sama. Pada triwulan 4 persediaan akhirnya 500 piece dengan nilai pembeliannya 50.000. Untuk yang selanjutnya adalah anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Yang pertama adalah anggaran bahan baku kain yang habis digunakan. Pada periode 2022 triwulan 1, biaya bahan baku yang habis digunakan adalah 121.770.000. Pada triwulan 2 sebesar 134.070.000. Pada triwulan 3 sebesar 160.761.000. Pada triwulan 4 sebesar 178.313.100 rupiah. Jadi total keseluruhannya biaya bahan baku kain yang habis digunakan periode 2022 sebesar 594.914.100 rupiah. Yang kedua adalah anggaran biaya bahan baku benang yang habis digunakan. Untuk triwulan 1, biaya bahan baku benang yang habis digunakan sebesar 2.325.000. Triwulan 2, 2.460.000. Triwulan 3, 2.460.000. Triwulan 4 sama. Total keseluruhannya adalah 9.705.000. Yang ketiga adalah anggaran biaya bahan baku kancing yang habis digunakan. Untuk triwulan 1, 2, 3, 4, biaya bahan baku yang habis digunakan sama besar 616.000. Jadi total keseluruhannya diperoleh 2.460.000. Maka diperoleh total anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan pada triwulan 1 sebesar 124.710.000. Pada triwulan 2 sebesar 137.145.000. Pada triwulan 3 sebesar 163.836.000. Triwulan 4 sebesar 181.388.100 rupiah. Jadi total keseluruhan bahan baku yang habis digunakan pada periode 2022 adalah 607.079.100 rupiah. Yang selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Okayu Konveksi berencana memproduksi 1.230 baju per triwulannya.
Perkiraan penggunaan waktu tenaga kerja langsung untuk memproduksi 16 baju butuh waktu 6 hari dengan jam kerja selama 8 jam perharinya. Sementara tarif upah tenaga kerja langsung yaitu 25.000 per jamnya. Diketahui sementara tingkat produksi bajunya tadi yaitu sebesar 1.230 baju per triwulannya. DLH sama dengan 6 hari dikali 8 jam per sehari dibagi 16 unit ketemu 3, tarif TKL-nya 25.000 per jam. Maka anggaran tenaga kerja langsung periode 2022 pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 sama, yaitu dalam produksi baju sebanyak 1.230 baju dengan DLH 3 dan tarif 25.000 per jamnya menghasilkan biaya TKL per triwulannya sebesar 92.250.000. Maka total biaya TKL dalam periode 2022 mengeluarkan sebesar 369 juta. Anggaran yang selanjutnya adalah anggaran biaya overhead pabrik. Setelah dihitung, dihasilkan BOP kayu konveksi dalam 1 tahun sebesar 57.600.000 dengan rincian BOP tetap per triwulan sebesar 8.100.000 dan BOP variabel per triwulan sebesar 6.300.000 sehingga setiap triwulannya perusahaan mengeluarkan BOP sebesar 14.400.000. Dan berikut adalah anggaran persediaan akhir PT Kayu Konveksi. Berikut ini adalah anggarannya dan diketahui persediaan produk akhir PT Kayu Konveksi terdapat 165 baju. Anggaran selanjutnya adalah anggaran harga pokok produksi dan penjualan. Yang pertama adalah anggaran harga pokok produksi. Berikut ini adalah anggaran harga pokok produksi Kayu Konveksi tahun 2022. Setelah dihitung diketahui harga pokok produksi per unitnya triwulan 1 sebesar Rp188.097, triwulan 2 sebesar Rp198.207, triwulan 3 Rp219.907, dan triwulan 4 sebesar Rp234.177. Yang kedua adalah anggaran harga pokok penjualan. Berikut ini adalah anggaran harga pokok penjualan Kayu Konveksi pada tahun 2022. Setelah dihitung, diketahui harga pokok penjualan per unitnya pada triwulan 1 sebesar Rp187.333, triwulan 2 sebesar Rp196.210, triwulan 3 sebesar Rp216.367, triwulan 4 Rp231.427. Yang selanjutnya adalah menentukan harga jual dan total perkiraan penjualan. PT Kayu Konveksi ini menggunakan rasio 82% sebagai harga pokok penjualan dan 100% harga jualnya. Maka pada triwulan 1 diperoleh harga jual sebesar Rp228.454, pada triwulan 2 sebesar Rp239.280, triwulan 3 sebesar Rp263.862, triwulan 4 sebesar Rp282.228. Dengan total perkiraan penjualan triwulan 1 sebesar Rp279.856.190, triwulan 2 sebesar Rp293.118.000, triwulan 3 sebesar Rp323.230.990, pada triwulan 4 sebesar Rp345.729.300. Maka total perkiraan penjualan pada periode 2022 diketahui sebanyak Rp1.941.934.400. Dan berikut ini adalah anggaran biaya non-manufaktur pada PT Kayu Konveksi. Untuk komisi penjualan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 sama sebesar Rp6.125.000. Untuk biaya iklan dan promosi juga sama sebesar 6 juta. Biaya transportasi untuk triwulan 1 sebesar Rp1.800.000, triwulan 2 2 juta, triwulan 3 2.200.000, triwulan 4
2.400.000. Untuk biaya asuransi sama triwulan 1, 2, 3, dan 4 yaitu sebesar 4.500.000. Untuk biaya pajak juga sama sebesar 300. Biaya depresiasi triwulan 1 sebesar 1.800.000, triwulan 2 2 juta, triwulan 3 2.200.000, triwulan 4 2.400.000. Untuk total anggaran biaya non-manufaktur pada triwulan 1 sebesar 20.525.000. Untuk triwulan 2 20.925.000. Triwulan 3 21.325.000 dan triwulan 4 sebesar 21.725.000. Dan sekarang kita masuki anggaran induk. Diketahui PT Okayo Konveksi mempunyai saldo awal tahun 2022 sebesar 20 juta. Sedangkan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas sebagai berikut. Yang pertama adalah anggaran penerimaan kas. Anggaran penerimaan kas Okayo Konveksi tahun 2022. Sumber penerimaan dapat dari penjualan pada triwulan 1 sebesar Rp279.896.150. Pada triwulan 2 diperoleh Rp293.118.000. Pada triwulan 3 diperoleh Rp323.230.950. Triwulan 4 diperoleh sebesar Rp345.729.300. Sementara anggaran pengeluaran kas pada PT Okayo Konveksi tahun 2022, biaya bahan baku triwulan 1 sebesar Rp124.710.000 dan biaya tenaga kerja Rp92.250.000, biaya overhead Rp14.400.000, komisi penjualannya Rp6.125.000, biaya iklan dan promosi Rp6 juta. Untuk triwulan 2, biaya bahan bakunya Rp137.195.000, biaya tenaga kerja Rp92.250.000, biaya overhead Rp14.400.000, komisi penjualannya Rp6.125.000, biaya iklan dan promosinya Rp6 juta. Untuk triwulan 3, biaya bahan baku Rp163.836.000, biaya tenaga kerja Rp92.250.000, biaya overhead Rp14.400.000, komisi penjualan Rp6.125.000, biaya iklan dan promosi Rp6 juta. Untuk triwulan 4, biaya bahan bakunya Rp181.388.100, biaya tenaga kerja Rp92.250.000, biaya overhead Rp14.400.000, dan komisi penjualannya Rp6.125.000, biaya iklan dan promosi Rp6 juta. Untuk lanjutannya, untuk triwulan 1 biaya transportasi sebesar Rp1.800.000, biaya asuransi sebesar Rp4.500.000, biaya pajak Rp300.000, biaya depresiasi Rp1.800.000. Totalnya untuk triwulan 1 pengeluaran kasnya sebesar Rp251.885.000. Untuk lanjutannya triwulan 2 biaya transportasi sebesar Rp2 juta, asuransi sebesar Rp4.500.000, biaya pajak sebesar Rp300.000, biaya depresiasi Rp2 juta. Total pengeluaran kas pada triwulan 2 yaitu sebesar Rp264.720.000. Untuk lanjutan triwulan 3, biaya transportasi Rp2.200.000, biaya asuransi Rp4.500.000, biaya pajak Rp300.000, biaya depresiasi Rp2.200.000. Total pengeluaran kas pada triwulan 3 sebesar Rp291.811.000. Untuk lanjutan ke 4 pada triwulan 4, biaya transportasinya Rp2.400.000, biaya asuransinya Rp4.500.000, biaya pajak Rp300.000, biaya depresiasi Rp2.400.000. Maka total pengeluaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp309.763.100. Maka diperoleh anggaran kas sementara untuk triwulan pertama ada triwulan 1, saldo awalnya sebesar 20 juta dan saldo akhirnya sebesar 47.971.150. Untuk triwulan 2
Saldo awalnya sebesar 47.971.150 dan saldo akhirnya sebesar 76.369.150. Untuk triwulan 3, saldo awalnya 76.369.150 rupiah dan saldo akhirnya 107.789.100 rupiah. Untuk triwulan 4, saldo awalnya 107.789.100 rupiah dan saldo akhirnya 143.755.300 rupiah. Untuk selanjutnya adalah anggaran induk laporan laba rugi. Berikut ini adalah laporan laba rugi di bulan 1, 2, 3, dan 4 dengan metode full costing. Setelah dihitung, diperoleh laba bersih operasi pada triwulan 1 diperoleh sebesar Rp28.911.635. Pada triwulan 2 diperoleh laba bersih operasi Rp30.894.985. Pada triwulan 3 diperoleh laba bersih operasi sebesar Rp35.774.485. Pada triwulan 4 diperoleh Rp39.348.935. Dan yang terakhir adalah neraca. Berikut ini adalah neraca dari PT Okayu Konveksi per 31 Desember 2022. Dari neraca ini diperoleh total aktiva yaitu sebesar Rp170.355.300 dan total pasifanya sama yaitu sebesar Rp170.355.300. Berikut tadi adalah presentasi dari saya mengenai anggaran-anggaran dalam PT Okayu Konveksi selaku perusahaan manufaktur. Dan apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah pengenalan perusahaan yang telah membimbing kami semua di dalam pembelajaran semester ini. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.